Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, nama saya Novita Iriani dan teman saya Mariana. Kami akan menjelaskan makalah tentang Sistem Informasi Pendukung Perencanaan dan Pengendalian. Ada tugas dari MK Sistem Informasi Manajemen. Materi yang pertama akan dibacakan teman saya Mariana. Pembahasan yang pertama, pengertian perencanaan. Perencanaan adalah suatu langkah terpenting dalam manajemen bisnis. Oleh karena itu, dalam setiap pembahasan tentang manajemen, perencanaan merupakan pokok bahasan yang pertama. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan menunjukkan langkah-langkah selanjutnya manajemen, yaitu pengorganisasian, penyusunan staf, penganggaran, penggerakan, pelaksanaan, dan pengendalian. Terdapat 3 tingkat perencanaan dalam manajemen, yaitu perencanaan strategis dilakukan oleh manajemen lapis atas untuk si A menetapkan visi, misi, dan tujuan perusahaan, si B mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta si C merumuskan strategi langkah-langkah untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, perencanaan taktis dilakukan oleh manajemen menengah untuk mengalokasikan sumber daya yang meliputi si A bagaimana cara mendapatkannya, si B bagaimana membaginya, dan si C bagaimana menggunakannya. Selanjutnya, perencanaan operasional. Perencanaan operasional dilakukan oleh manajemen lapis bawah dalam rangka mengupayakan efisiensi dan efektivitas kinerja perusahaan, yaitu bagaimana agar tujuan dapat. Sistem informasi pendukung perencanaan. Proses perencanaan membutuhkan adanya 3 persyaratan, yaitu 1. Masukkan input data, 2. Model perencanaan, dan 3. Perlakuan atau manipulasi terhadap data dan model perencanaan untuk menghasilkan keluaran. Terdapat berbagai model perencanaan yang dapat disiapkan oleh sistem informasi manajemen, yaitu model perencanaan laba, model perencanaan pembiayaan, model perencanaan sumber daya manusia, model perencanaan prasarana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, satu tujuan dari sistem informasi manajemen pendukung perencanaan adalah mengformulasikan, mengkuantifikasikan, mengklasifikasikan, dan kemudian menggunakan harapan-harapan tadi. 1. Formulasi dan kuantifikasi. Harapan-harapan terlebih dahulu harus diformulasikan dengan jelas dalam bentuk definisi operasional. Misalnya, apa yang disebut pendapat atau penjualan, apa yang disebut biaya operasional, apa yang disebut laba kotor, dan lain-lain. 2. Klasifikasi. Klasifikasi atau penggolongan dilakukan sesuai dengan jenis dari rencana yang akan dibuat. Dalam hal ini, data dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara sesuai dengan kebutuhan. 3. Penggunaan. Harapan-harapan yang sudah diformulasi, dikuantifikasi, dan diklasifikasi kemudian digunakan sebagai masukan bagi modal perencanaan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Novita Iriani. Materi selanjutnya yaitu pengertian pengendalian. Pengendalian adalah upaya memantau pelaksanaan rencana. Oleh karena itu, pengendalian harus dilaksanakan selagi rencana masih sedang dilaksanakan, bukan sesudahnya. Secara umum, terdapat 4 kategori pengendalian, yaitu yang pertama, pengendalian produksi. Berkaitan dengan perencanaan produksi dilakukan untuk menentukan produk apa yang akan dihasilkan serta di mana, kapan, dan bagaimana membuatnya. Yang kedua, pengendalian persediaan. Kegiatan ini memantau dan menjaga agar persediaan, termasuk bahan baku, barang setengah jadi atau dalam proses, dan barang jadi, sesuai jumlahnya dengan apa yang tercantum dalam rencana. Yang ketiga, pengendalian mutu. Berkaitan dengan penjagaan mutu produk agar sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan, baik berdasarkan spesifikasi dari teknisi perusahaan maupun tuntutan dari konsumen.
Yang keempat, pengendalian keuangan dilakukan untuk hampir semua kegiatan karena hampir tidak ada kegiatan yang tidak memerlukan yang lengkap, dan pengendalian ini mencakup analisisnya anggaran, biaya produk, pendapatan, laba rugi, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sistem informasi pendukung pengendalian. Sistem informasi manajemen mendukung pengendalian didasarkan pada yang pertama, perbandingan antara kinerja nyata dengan apa yang direncanakan, dan yang kedua, analisis terhadap penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Jadi, informasi pengendalian bukan sekadar laporan tentang kinerja nyata atau kegiatan-kegiatan yang sudah lampau, melainkan peringatan untuk menjaga kegiatan-kegiatan yang sedang atau akan berjalan. Demikian makalah kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi Taufiq hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.